Bagi. Oke, salam semua. Apa kabar? Haleluya, senang kembali berjumpa kekasih Tuhan. Sekalipun kita melalui ibadah online, tapi saya percaya Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Amin. Siapa percaya bahwa Tuhan melawat setiap kita, sekalipun kita melalui ibadah online. Haleluya. Salam kiri kanan mengatakan engkau hebat, engkau luar biasa. Kan kiri kanan kan ada kan ini kan salam dia, engkau keren, engkau hebat, engkau luar biasa. Dan malah hari ini kita berjumpa dengan lu, sukacita dari Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kembali malam pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu besar atas setiap kami, karena cinta-Mu besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Kalau kami ada di ujung bulan Juni ini Tuhan, kami percaya semua itu karena kemurahan. Bulan ini buat kami adalah bulan mujizat yang tidak lazim, karena Kau sumber berkat buat kami. Sebentar kami akan memulai pada kami Tuhan. Oh haleluya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan atas setiap kami. Kuduskan, layakkan kami semua dengan darah, dan kami layak memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Mari kita sembah Tuhan dari kediaman kita masing-masing. Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat pujian ini. Katakan Yesus namamu mulia. Yesus namamu indah. Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, di
itu kerinduanku. Katakan Yesus, Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, dalam seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perambakan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Katakan yang ku mau hanya menyenangkanmu, dalam seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perambakan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Katakan haleluya, angkat kamu, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya, kekal selamanya, haleluya. Pujilah Tuhan, Allah Mahaku Kuasa, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya, kekal selamanya, haleluya. Pujilah Tuhan, Allah Mahaku Kuasa. Mari kita kembali ke pujian dari awal. Yesus, namamu indah, kekasih hatiku, dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sekali lagi, Yesus, Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Mari katakan, yang ku mau hanya menyenangkanmu, seluruh hidupku terkenan kepadamu. Bukan emas, perambakan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Sekali lagi, yang ku mau hanya menyenangkanmu, dalam seluruh hidupku terkenan kepadamu. Bukan emas, perambakan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya, kekal selamanya, haleluya. Pujilah Tuhan,
aku asa. Sekali lagi angkat tanganmu. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, pujilah Tuhan. Alamat aku pasang, alamat aku pasang, alamat aku pasang. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan yang benar, yang benar, amin, dan berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan dimuliakan, dimuliakan. Yesus ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang berkuasa. Haleluya, dan
katakan dimuliakan kau Tuhan, dimuliakan ditinggikan Yesus Tuhan, kau Rajaku, kau Rajaku, amin, yang berkuasa dan berkuasa dan berkuasa, Yesus Tuhan, kau Rajaku. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, You deserve the glory. You are worthy,
you. Amen. You are the only one. For you are holy, who you are holy, you deserve the glory. Sekali lagi katakan, you are the only one. Amen. You are the only one. Amen. For you are holy, and who you are worthy, you deserve the glory. Yeah. You are the only Hallelujah. You are the only one. For you are holy, who you are worthy, you deserve the glory. For you are worthy, and who you are worthy, you deserve the glory. Marliana berdoa syafaat. Rabasya kata karabayar alabas tanda kata kayar alabar. Wiyarabashinda karalabaralaba. Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau Allah yang layak kami agungkan. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan yang terus menaungi setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, di tempat kami masing-masing, kami percaya Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan pada pagi hari ini, yang berbeban berat Tuhan angkat setiap beban kami ya Tuhan Yesus. Bahkan yang berduka Tuhan hiburkan, apapun masalah pergumulan kami, kami percaya Engkau Allah yang terus setia kepada kami ya Tuhan, bahkan menolong setiap kami, bahkan kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami ya Tuhan Yesus sampai tergeletak. Engkau akan menolong setiap kami. Bapa di surga, kami berdoa saat ini Tuhan, sehati ya Tuhan Yesus, berdoa buat gerejamu ya Tuhan, gereja GBI Tapkarelo Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hari-hari ini semakin Engkau bangkitkan setiap jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Kami percaya hatimu ada bagi gerejamu ya Tuhan Yesus di GBI Tapkarelo Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar rencana Tuhan yang terjadi ya Tuhan Yesus buat gerejamu, apapun yang kami butuhkan hari-hari ini ya Tuhan. Engkau Allah Jehovah Jireh yang memenuhi segala keperluan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau membela gerejamu Tuhan Yesus. Kami percaya kami tidak akan kekurangan ya Tuhan. Engkau akan memenuhi segala keperluan kami ya Tuhan Yesus buat gerejamu Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami berdoa buat bangsa Malaysia ya Tuhan Yesus. Ketika Engkau mengirimkan kami atas bangsa ini ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus rencana terjadi atas bangsa Malaysia. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, Kau bela bangsa Malaysia saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan bangsa Malaysia Tuhan. Perekonomiannya Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Rakyatnya Tuhan berkati dalam nama Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit atas bangsa Malaysia. Kau juga dari COVID-19 ya Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada lagi penyebaran atas COVID-19 bangsa Malaysia ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Syakata karabayar alaba. Hatimu ada buat bangsa Indonesia ya Tuhan. Damailah bangsa Indonesia. Damailah, kami percaya Engkau berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati vaksin yang sudah berjalan ya Tuhan, kami percaya Engkau akan memulihkan bangsa kami, perekonomian ya Tuhan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Gereja-gereja Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin gereja kami ya Tuhan Yesus.
buat Bapak Pembina kami Tuhan, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyetara Harjo beserta keluarga, buat Bapak Gembala kami Rayan 10 Tuhan, Bapak Hani Andres beserta keluarga, bahkan buat Bapak kami ya Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Thompson Lumban Gaul beserta keluarga, kami percayakan hamba-hamba ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati pelayanan mereka Tuhan Yesus, kami percaya pelayanan mereka mengembang kanan dan ke kiri. Berkati ya Tuhan Yesus jasmani dan rohani mereka. Tuhan memberkati, Tuhan pelihara setiap keluarga besar hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat luar biasa Tuhan untuk menolong setiap jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga kami ya Tuhan Yesus, di mana mereka berada saat ini, kami percayakan setiap keluarga kami, Engkau memberkati, Engkau pulihkan Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memelihara setiap keluarga kami ya Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, biarlah Tuhan Yesus tangan-Mu ada menolong setiap keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat teman-teman kami yang belum hadir ya Tuhan, yang belum bergabung bersama-sama dengan kami, berkat setiap mereka, kalau mereka dalam bekerja, Tuhan berkati, Tuhan jaga setiap mereka, Tuhan. Jika ada yang sakit, Tuhan pulihkan kembali ya Tuhan Yesus. Jika ada roh mereka yang sudah mulai ya Tuhan iskandar di hadapan-Mu, saat ini kami berdoa, biar mereka terus menyala-nyala di hadapan Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian kami, hormat kami, dan syukur kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan. Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Siapa yang live ini? Haleluya. Baik, kita akan pujian Yesus ajaib, Yesus ajaib. Siapa percaya bahwa Tuhan kita ajaib? Haleluya. Wih, keren. Oke. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Tuhanku ajaib, ajaib bagiku, ajaib bagiku. Yesus ajaib, Ajaib, Tuhanku ajaib, ya kekal selamanya. selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, Tuhanku ajaib, ajaib bagiku, ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Menuju berang dan habis naragaku, Yesusku ajaib bagiku. Saya lihat dari sini tidak ada yang sukacita dengan ekspresi yang bersukacita mengatakan Yesus ajaib. Siapa percaya Yesus ajaib? Buka dulu kameranya. Oh haleluya. Henuk belum connect dia sama itu, sama audio. Haleluya. Coba Yuni masuk lagi, login lagi dengan baik. Haleluya. Boleh berjoget-joget di tempatnya walaupun ada orang melihat, ini kenapa ini orang ini lagi berjoget-joget ini gitu kan. Ini lagi apa nih gitu. Gak peduli dengan orang di sekitar kita. Tapi kita sudah bernyanyi buat Tuhan. Amin. Boleh berdiri kah? Nyanyi-nyanyi buat Tuhan. Hey. Oke, sekali lagi ya. Dengan sorak-sorak, amin. Oke, sekali lagi ayo. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya.
Oke, kita masuk ke Pentakosta ketiga. Kamu share dulu. Ruth, sudah muncul belum? Ya, Pak. Silakan. Ya, Pak. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir dari Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Yesus datang kembali. Amin. Oke, kita dengarkan Voice of Pentakosta. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu."
Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yuk, kita siapkan hati kita mas firman Tuhan. Haleluya. Siapa yang live ya? Yuni, oke. Bapa di sorga, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami rindu Engkau memberkati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bertiru sarindu sungaimu di waktu rindu Engkau Allah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Katakan seperti rusa rindu sungaimu di waktu rindu Engkau Allah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segala
segalanya bagiku. Haleluya. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Hari kita berbicara to be star atau menjadi bintang. Menjadi bintang Tuhan. Baik, pembacaan Alkitab kita adalah dari Ester pasal yang kedua ayat 17. Ester pasal yang kedua ayat 17. Demikian disebut. Oke, saya mengajak kita membuka Alkitabnya. Udah kelihatan ya? Ester pasal 2 ayat 17 kelihatan. Yang sudah melihat angkat jempol ya baru saya baca. Sudah ya? Oke. Maka Ester dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Haleluya. Nah, cerita ini berbicara tentang bagaimana Ester itu menjadi ratu, pengganti Ratu Wasti, yaitu permaisuri daripada Raja Ahasuerus. Nah, sebetulnya Ester ini dari secara latar belakang, dia tidak layak untuk menjadi ratu. Mengapa? Karena satu adalah dia adalah tawanan waktu itu. Ester itu adalah dari orang Israel dari suku Benyamin. Dan saat itu orang Yehuda ditawan oleh orang Persia. Nah, kemudian bahwa Ester ini juga tidak memiliki papa dan mama lagi. Dia hanya seorang anak angkat dari Mordekai. Nah, kalau kita melihat dari latar belakang daripada Ester, maka dia tidak layak untuk menjadi ratu, permaisuri dari Raja Ahasuerus. Tapi dari bacaan yang tadi kita baca ini adalah begini, maka Ester dikasih oleh baginda lebih daripada semuanya perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua negara lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu pengganti Wasti. Ternyata di pasal 2 ayat 17 ini, Ester yang adalah suku Yehuda, Ester yang tidak punya apa-apa, tetapi dia diangkat menjadi ratu. Dia diangkat menjadi bintang saat itu. Nah, saya percaya semua kita rindu ingin menjadi bintang, ya kan? Siapa ingin menjadi bintang? Ya kan? Semua kita ingin menjadi bintang, menjadi menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita baca kitab Ester ini secara keseluruhan, maka ada hal yang agak luar biasa dari kitab ini. Sebab dalam kitab ini kita tak pernah kata jumpai Tuhan atau Allah. Tetapi kitab ini merupakan juga kita akui sebagai firman Tuhan. Dan kitab Ester ini menggambarkan itu adalah bagaimana nanti pernikahan anak domba, yaitu Yesus sebagai raja dan segala raja, mempersunting umatnya, yaitu saya dan saudara, menjadi mempelai Kristus Tuhan. Nah, jadi Ester adalah gambaran dari kita, gereja Tuhan, yang nanti kelak dipersunting Tuhan, diangkat Tuhan menjadi mempelainya. Amin. Nah,
Kita diangkat Tuhan, kita ditebus Tuhan, tidak hanya menjadi anak-anak Tuhan, tetapi kita ditebus Tuhan adalah untuk kita nanti menjadi mempelai Kristus Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan begini kekasih Tuhan. Apa rahasianya? Kok Esther ini yang tidak ada apa-apanya? Kok bisa dia menjadi ratu? Kok dia menjadi bintang? Mengalahkan wanita-wanita lain. Nah, 3 rahasia pada pagi ini yang mau kita renungkan. Dan menjadi perenungan kita dan kita hidupi bagaimana kita untuk menjadi bintang. Atau bagaimana kita nanti menjadi mempelai Kristus yang layak dipersunting oleh Tuhan. Nah, yang pertama adalah, rahasia pertama adalah ini. Ikut dalam pertandingan. Bersama dengan saya katakan, ikut dalam pertandingan. Oke. Nah, Esther 2 ayat 8 berkata begini. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita baca di pasal pertama, bahwa ternyata suatu waktu Raja Ahasuerus ini mengundang raja-raja lain yang ada tetangga-tetangganya dan mengadakan pesta berhari-hari. Raja Ahasuerus memamerkan semua kemegahannya, kekayaannya, dan semua yang dimiliki. Dan ternyata dalam pesta-pesta berhari-hari itu hendak memperlihatkan istrinya, yaitu Ratu Wasti. Ada titah raja bahwa Wasti ini harus memperlihatkan kemolekannya, kecantikannya kepada sahabat-sahabat Raja Ahasuerus pada itu. Tetapi kekasih Tuhan, titah Raja Ahasuerus ini ditolak. Dan itu sebabnya Ratu Wasti ini dipecat menjadi ratu. Dipecat menjadi permaisuri daripada Raja Ahasuerus. Nah, ketika itu para penasihat-penasihat raja melihat bahwa tidak baik raja ini sendirian. Maka dibuatlah sayembara, dibuatlah undang-undang untuk tersiar di seluruh negeri itu untuk mencari seorang wanita yang layak menjadi ratu, pengganti Ratu Wasti. Nah, di antara wanita-wanita itu adalah Esther. Nah, saudara, saya katakan tadi begini, Esther ini sebetulnya adalah orang yang ditawan, orang buangan. Tetapi bersyukur dia saat itu ada di istana raja. Esther ini adalah tidak punya siapa-siapa. Dia tidak punya kekayaan, tidak punya harta benda. Bahkan dia sudah kehilangan papa mamanya. Dia hanya seorang anak angkat yang sedang ditawan dalam kerajaan kekuasaan Ahasuerus. Tetapi begini, ketika ada undang-undang yang tersiar karena raja mencari seorang wanita pengganti Raja Wasti, Esther ikut di dalamnya. Nah, kekasih Tuhan, dengarkan baik. Tuhan Yesus sudah menebus kita dan dijadikan sebagai anaknya. Tetapi begini, sekalipun kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, kita semua tanpa terkecuali wajib mengikuti namanya pertandingan iman. Amin. Semua kita, siapapun kita, harus ikut dalam pertandingan iman. Nah, saya tidak melihat ini semua nih. Dibuka dong kameranya ini. Supaya saya melihat ada yang ngikutin kah atau gimana kan gitu. Sebagian ada keluar ya. Oh, haleluya. Oke, ya kan? Nah, dengarkan baik. Untuk kita menjadi bintang, untuk kita menjadi mempelai Kristus yang layak dipersunting Tuhan, maka semua kita wajib ikut dalam pertandingan iman. Yang setuju angkat tangannya. Nah, kita harus
ikut dalam pertandingan iman. Tanpa terkecuali. Yesus menebus kita. Kita ditebus dari pelanggaran dosa-dosa dan semua hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus sudah beli kita lunas dengan darahnya. Tetapi dengarkan baik, dalam penebusan Kristus Tuhan, kita juga harus ikut dalam pertandingan. Semua kita wajib masuk dalam pertandingan iman. Nah, yang kedua, setelah ikut dalam pertandingan, apa yang dikerjakan oleh Esther? Rela diproses. Rela diproses. Di ayat berikutnya berkata begini, Esther pasal 2 ayat 12 dikatakan begini. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahsyweros. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur. Dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kesai. Serta lain-lain wangi-wangi perempuan. Nah, setelah dia ikut dalam pertandingan, maka Esther juga masuk kepada sebuah proses. Dengarkan baik kasih Tuhan. Ketika kita ditebus menjadi anak-anak Allah, ternyata ada dalam kehidupan kita ini mengalami proses demi proses. Ternyata kita untuk menjadi bintang, untuk menjadi mempelai Kristus Tuhan, kita harus namanya mengikuti sebuah proses. Katakan bersama proses. Nah, seperti apakah proses yang dilalui Esther? Nah, diproses selama 12 bulan. 6 bulan mengikuti di minyak wangian dengan minyak mur. Mir artinya pahit. Itu pohon mur itu artinya minyak mur itu dibuat dari pohon Comnifora mirah, sejenis pohon kemenyan. Dan tingginya itu kurang lebih 5 meter, dan seperti di gambar itu, setiap tangkai-tangkai daripada pohon Comnifora mirah itu ada duri-duri. Jadi kalau kita mau mengambil pokoknya ini, kita akan kena duri itu. Dan kekasih Tuhan, ternyata mur itu artinya pahit. Saya percaya ketika kita diproses, itu rasanya nggak enak. Ya kan? Nggak enak. Ketika kita diproses, kita teriak, Tuhan sakit. Tuhan nggak kuat. Iya kan? Tuhan aku nggak sanggup lagi. Ada orang teriak begitu. Nah saudara, ketika Esther diproses selama 6 bulan, itu pahit rasanya. Mungkin ada kulit-kulitnya itu hitam-hitam, coklat-coklat seperti kulit saya kan. Itu digosok-gosok sampai kulitnya itu mulus putih. Iya toh? Semua dia selama 6 bulan itu direndam, diolesi, bukan hanya diolesin, tapi direndam dengan minyak mur supaya dia menyatu dengan minyak mur itu. Saudara, ketika dia diproses, ketika dia olesi minyak mur, itu nggak enak, pasti pahit. Nah, kemudian setelah selesai minyak mur, maka dibuat lagi dengan namanya minyak kesai. Minyak kesai itu terbuat dari kemenyan, perpaduan kemenyan dan kayu manis. Saudara tahu tentu kemenyan seperti apa? Kemenyan itu wangi ketika dia dibakar. Semakin dibakar, maka semakin kelihatan yang bening-bening itu. Dan semakin dibakar kemenyan itu, maka dia semakin wangi.
dan kelihatan bagus. Tadi kalau oleh Tuhan, selesai diproses dia dengan minyak mur, dipoles lagi dengan minyak kasai, ditambah lagi dengan wangian lainnya. Kelihatannya enak didengar, oh diberikan wangi-wangian. Tetapi ketika diberikan wangi-wangian itu, namanya juga mur pahit, itu si Esther mengalami proses yang luar biasa. Sakit dia. 12 bulan lamanya. Direndam. Dia bentuk. Ya kan? Mungkin ada tai lalatnya. Mungkin di jidat atau di mana. Itu digosok-gosok lagi. Kan begitu. Nah. Kita kan wanita ini. Kalian kan wanita. Kok kita kok. Ya kan? Mungkin kalau ada yang. Ada tai lalat di mana. Nggak suka di tai lalat itu kan. Pengen dioperasi lah, pengen dihilangin itu. Sakit kan rasanya kan? Nah untuk memutihkan putih ini juga. Makanya kadang-kadang orang ikut operasi plastik, operasi wajah. Itu nggak enak itu, sakit juga kan? Untuk cantik. Nah kekasih Tuhan. Untuk kita menjadi bintang. Untuk kita menjadi mempelai Kristus yang layak bagi Tuhan. Maka harus rela diproses oleh Tuhan. Amin. Halo, siapa yang mau rela diproses oleh Tuhan? Kalau nggak rela diproses oleh Tuhan, nggak ada cerita mau jadi bintang. Kalau nggak rela diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, nggak ada cerita dia menjadi layak, menjadi mempelai Kristus kelak. Tetapi yang rela diproses Tuhan, yang rela dibentuk Tuhan, walaupun sakit luar biasa. Itulah yang layak menjadi bintang. Itu yang layak menjadi mempelai Kristus Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini anak-anakku ada diproses. Mungkin diproses melalui perusahaan di mana bekerja. Diproses melalui lingkungan di mana kita tinggal. Diproses dengan pergaulan kita. Diproses karena iman kita. Diproses oleh karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Diproses oleh karena kelemah lembutan kita. Diproses oleh karena kebaikan kita. Supaya kita bertumbuh dalam semua karakter Kristus Tuhan itu. Jangan lari. Amin. Jangan lari dari proses. Karena itu baik buat kita. Anggaplah proses-proses yang kita sedang alami. Bahkan kita alami ke depan. Itu sebagai mur minyak wangi di hadapan Tuhan. Anggaplah itu sebagai minyak kasai. Sehingga begini, ketika kita sudah melewati proses demi proses, hidup kita ini menjadi wangi. Hidup kita ini menjadi harum di hadapan Tuhan. Hidup kita ini menjadi persembahan yang hidup dan berkenan buat Tuhan. Amin. Ketika kita diproses, jangan teriak, Tuhan, aku gak sanggup lagi Tuhan. Ketika diproses, Tuhan, aku mau lari aja Tuhan. Ya kan? Di Penang banyak hari ini lompat dari ini ya. Kemarin saya dikirim kawan. Oh di seberang perairan itu. Laki-laki lompat dari lantai berapa itu mati. Kenapa? Karena banyak tekanan-tekanan. Karena COVID ini. Karena PKP di Malaysia. Halo, untuk makan dia udah susah. Tapi saya bersyukur anak-anakku nggak ada kelaparan ya kan? Amin. Walaupun nggak bisa kemana-mana. Tapi kita sedang diproses oleh Tuhan. Itu baik buat kita. Supaya apa? Kita layak menjadi bintang. Siapa yang mau bintang? Bagi kemuliaan Tuhan. Wey, kalau kita mau jadi bintang, maka rela diproses oleh Tuhan. Amin. Rela diproses oleh Tuhan. Ketika diproses, dia tahu kekuatan kita, dia tahu kemampuan kita. Dan Tuhan juga tahu membalut setiap yang terluka ketika diproses. Setiap yang sakit Tuhan sanggup membalutnya. Karena dia adalah penjunan hidup kita. Yang terakhir kekasih Tuhan. Apa yang dilakukan Esther sehingga dia menjadi bintang. Ternyata di Esther pasal 2:15 berkata begini. Ketika Esther anak Abihail
yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk mendapat raja. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun. Garis bawahi, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Yang ketiga, kekasih Tuhan, supaya kita menjadi bintang adalah di tengah-tengah apapun kehidupan kita ini, kita tetap fokus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ketika kita sedang diproses oleh Tuhan, fokuslah untuk menyenangkan Tuhan. Ketika ada tawaran-tawaran dari dunia ini untuk menenggelamkan iman kita, fokus tetap menyenangkan Tuhan. Lihat dulu gambar nih Ester nih. Kira-kira beginilah gambarnya Ester, ya kan? Dia belum dimahkotai dengan mahkota ratu. Lalu ketika dia menghadap raja, lihat tatapan matanya fokus. Fokus buat apa? Fokus bagaimana menyenangkan Raja Ahsyweros. Fokus bagaimana supaya dia dipersunting oleh Raja Ahsyweros. Maka Ester ini tidak menginginkan dayang-dayang, tidak menginginkan kemewahan yang dimiliki Ahsyweros, tidak menginginkan kemegahan daripada Ahsyweros. Sebab dia tahu kalau dia sudah menjadi ratu, kalau dia sudah mempelai Raja Ahsyweros, apa yang dimiliki oleh Ahsyweros juga menjadi milik daripada ratu. Apa yang menjadi kemewahan daripada Raja Ahsyweros itu menjadi bagian juga kemewahan daripada ratu. Apapun yang dimiliki, fasilitas dan dimiliki Raja Ahsyweros saat itu menjadi miliknya. Tetapi yang fokusnya adalah bagaimana dia bisa memikat hati Raja Ahsyweros. Bagaimana dia bisa memikat raja yang hendak mempersunting dia. Dan ini sebenarnya fokus dia menyenangkan. Nah, saudara kasih Tuhan, ada banyak tawaran-tawaran yang membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Ada banyak tawaran-tawaran, keinginan-keinginan daging kita, tawaran-tawaran dari dunia ini yang ditunggangi oleh kuasa gelapan, yang menarik kita fokus dari menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau kita mau ingin menjadi bintang, kalau kita menjadi mempelai Kristus Tuhan, fokuslah menyenangkan hati Tuhan. Dalam segala keadaan, baik suka, baik duka, baik meratap, baik bersuka cita, tetap kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hendaklah ini menjadi nyanyian kita. Hendaklah ini menjadi gaya hidup kita dalam segala keadaan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir kekasih Tuhan, setelah Ester melewati itu, maka begini, lihat. Gambarnya jadi berubah. Maka Ester dikasih oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan beroleh sayang dari kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan. Weh, haleluya. Ketika dia memikat hati raja, ketika dia menenangkan hati raja, maka apa yang diperoleh? Dia dikenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Wow, haleluya. Ester yang tadinya hanya seorang anak angkat, Ester yang tadinya hanyalah ada seorang anak yatim piatu, Ester yang tadinya adalah seorang tawanan, Ester adalah seorang kasih kemurahan daripada orang-orang dia ada di istana raja. Tetapi Alkitab tadi mencatat begini yang kita baca. Dia dimahkotai kerajaan dan dia menjadi ratu ganti wasti. Oh, haleluya.
Namanya berubah menjadi Esther yang artinya bintang. Dan menjadi ratu permaisuri sang raja. Kekasih Tuhan, kalau kita lakukan yang ketiga tadi, kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus menjadi milik kepunyaannya. Maka kita mulai ikut bertanding. Sekarang ini sedang kita bertanding. Siapapun kita sedang bertanding dalam iman. Maka teruslah bertanding. Yang kedua adalah mari rela diproses. Dalam pertandingan iman ada proses-proses yang kita lalui. Maka katakan, aku rela dibentuk oleh Tuhan. Aku rela menjadi apapun sesuai kehendak Tuhan. Walaupun sakit itu pembentukan Tuhan. Tetapi itu manis buat kita. Anggaplah pembentukan Tuhan itu sebagai mur minyak wangi. Sebagai minyak wangian. Sehingga kita menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah mari tetap fokus menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kalau ini ketiga ini kita lakukan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi bintang-bintang di akhir zaman ini. Dan kita akan menjadi mempelai Kristus yang dipersunting oleh Tuhan. Amin. Oke, baik. Kita angkat tangan kita, haleluya. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu pada pagi ini. Kami sudah menerima firman-Mu dan kami belajar dari karakter Esther Tuhan. Esther yang tidak ada apa-apanya. Esther adalah orang-orang buangan. Tetapi dia diangkat menjadi ratu. Dia diangkat menjadi bintang. Menjadi permaisuri daripada Raja Ahasuerus. Dan kami melihat ada 3 perkara yang dikerjakan oleh Esther. Dia ikut dalam pertandingan ketika ada waktu itu untuk pemilihan menjadi ratu. Dan kedua adalah dia mengikuti proses demi proses. Walaupun itu pahit. Walaupun itu tidak enak buat dia. Tetapi dia mengikuti proses demi proses. Dan yang ketiga Tuhan, dia tetap fokus menenangkan hati Raja Ahasuerus. Dan kami juga mau seperti dia tuh menjadi bintang-bintang. Menjadi pengantin-pengantin. Oh Tuhan Yesus. Kami ingin Tuhan menjadi mempelai wanita dari Kristus. Ketika kau datang menyatakan dirimu kali kedua, kami layak dipersunting menjadi mempelai Kristus Tuhan. Tuhan kami berdoa berkati kami semua. Kalau sedang di antara kami ada sedang diproses Tuhan. Sedang dibentuk lewat persoalan, lewat pergumulan, lewat tantangan, lewat apapun. Oh itu bagaikan minyak mur dalam kehidupan kami. Kami berdoa kuatkan kami semua. Kuatkan kami. Kami tidak lari dari Tuhan. Iman kami jangan down Tuhan. Tetapi iman kami terus berkobar-kobar. Berkobar-kobar. Mengiring Tuhan. Dan melayani Engkau Tuhan. Kuatkan kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan kalau di antara anak-anak-Mu ini Tuhan. Nanti ada mereka bekerja malam Tuhan. Beri memberkati dia, menguatkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Dan aku berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan, baik yang mengikuti ibadah secara Zoom, baik pun nanti yang mengikuti secara online YouTube Tuhan. Aku berdoa ditutup bungkus oleh darah Yesus Tuhan. Aku katakan tidak ada di antara mereka yang terpapar COVID-19 dengan varian-varian yang baru, tapi mereka dilindungi Tuhan, dipagari oleh darah Yesus. Dan mereka semua aman. Karena perlindungan-Mu sempurna atas mereka semua. Di dalam nama Yesus. Kalau ada mereka yang sedang dikarantina Tuhan. Penghiburan. Sukacita daripada Tuhan. Limpah-limpah atas setiap mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari kasih Tuhan arahkan hati menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Biar janji Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1-15 terjadi dalam kehidupan-Mu yang berkata. Tuhan memberkati engkau dimanapun kau berada. Terus memberkati keluar masuk-Mu. Terus memberkati adonan-adonan-Mu. Terus memberkati lumbung-lumbung-Mu. Tuhan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Nasib-Mu tetap naik dan bukan turun. Sebab kita semua adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Bahkan apa yang kau perbuat dengan tangan-Mu. Baik dalam pekerjaan, dalam studi, dalam usaha, dalam apapun. Dibuat Tuhan menjadi berhasil. Ulanglah bala berkat dalam anugerah Bapa melimpah-limpah. Kita kasih Tuhan Yesus Kristus, tanpa syukur dan bahasa Roh Kudus yang menyertai, menuntun, menolong kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya.
Haleluya, diberkati itu katakan bersama, katakan. Amin.